Baik, Assalamualaikum teman-teman. 2B1 ya. Kita masuk di materi berikutnya. Ya, ini adalah materi pembuahan. Jadi ada beberapa poin yang akan dibahas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dari mulai proses terjadi pembuahan, mekanisme hereditas sampai dengan ada bagaimana caranya memonitor dan mendorong perkembangan pranatal. Ya, kita masuk yang pertama. Di sini ada proses terjadinya pembuahan dan kelahiran kembar. Jadi proses pertama itu yang terjadi adalah pembuahan. Di sini pembuahan itu ketika sperma memang berhasil membuahi sel telur, kemudian akhirnya menghasilkan zigot. Nah, zigot ini yang menandakan kemudian kehamilan ini mulai muncul. Kemudian dalam proses kehamilan ada potensi untuk terjadinya anak kembar. Ketika berbicara tentang anak kembar pasti akan membahas dua hal ini. Kondisinya ada kembar dizigot, ada kembar monozigot. Kalau kembar dizigot itu mereka terdiri dari dua sel telur, jadi satu kehamilan tapi ada dua sel telur begitu ya, jadi terpisah. Kemudian kalau kembar yang monozigot ini biasanya satu telur, jadi mereka isinya dua gitu ya, isinya dua janin, dua anak gitu, tapi kemudian mereka ada dalam satu telur. Kalau simpelnya kembar dizigot ini dikatakan biasanya dengan kembar fraternal atau biasanya tingkat kemiripannya tidak terlalu mirip sekali gitu. Tapi kalau kembar monozigot itu biasanya dikatakan sebagai kembar identik. Ini prosesnya ya. Jadi ketika spermanya berhasil membuahi sel telur, kemudian mereka terpecah jadi dua di sini. Kalau di sini memang satu, tapi kemudian dia satu plasenta gitu ya bersama. Nah, kemudian di sini ada mekanisme hereditas. Hereditas itu dibentuk sebagai ada faktor bawaan yang terjadi di situ. Jadi di sini ada pengertian dari hereditas ya. Kemudian di sini saya gambarkan ini ada hal-hal yang kemudian kita turunkan atau kita dapat dari orang tua kita. Misalnya ada kepribadian, kemudian tipe rambut, warna rambut, jenisnya seperti apa, itu diturunkan. Ada warna bola mata, kalau di sini itu saya gambarkan terkait dengan kondisi kesehatan yang juga bisa kita dapat secara hereditas. Misalnya beberapa penyakit ya, ada kayak diabetes, jantung dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada tingkat intelektual. Jadi sebenarnya kalau kita punya orang tua yang pintar, kita punya potensi besar nih untuk kemudian secara hereditas kita dapat ya kepintaran itu. Nah, tapi kemudian nanti apakah faktor hereditas saja, karena di selanjutnya ada pembahasan tentang hereditas yang juga dipengaruhi dari aspek lingkungan. Nah, di sini kita coba pahami dulu kalau hereditas itu pasti akan berbicara tentang DNA. Ini DNA ya. Pengertiannya di sini. Nah, zat yang membawa warisan untuk perkembangan semua kehidupan. Jadi ini DNA-nya, kemudian di dalamnya itu ada yang namanya kode genetis ya, TAGC biasanya singkatannya. Kemudian itu ada kromosom di sini bentuknya ya, yang seperti ini. Kemudian kromosom itu adalah kumparan DNA yang terdiri dari gen. Jadi di dalam ini ada gen-gen yang kemudian ketika mereka kondisinya sudah lengkap dan kondisi sudah baik, di sini ada ini ya, biasanya kode-kode begitu ya, ada kode-kode tertentu yang kemudian dikaitkan dan mereka saling berkait. Nah, ketika sudah lengkap yang namanya genom kromosom. Ini secara umum mekanisme hereditasnya. Kemudian yang ketiga ada pola penyebaran genetis dan pembentukan bayi laki-laki dan perempuan. Jadi ini proses terjadinya bayi laki-laki dan perempuan. Kapan terjadi anak perempuan atau muncul anak perempuan itu ketika sperma yang berjumlah 22 kemudian dia membawa unsur X yang dominan akhirnya ketemu dengan sel telur yang otomatis kalau perempuan XX ya gitu. Makanya X ketemu X dia akan jadi bayi perempuan. Kemudian kalau sperma membawa yang cukup kuat ini Y-nya, kemudian ketemu dengan X kromosom, ya dia akan menjadi X ya, yaitu menjadilah bayi laki-laki di sini. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau memang yang kuat X ketemu maka perempuan, kalau Y kemudian ketemu dengan X maka jadi bayi laki-laki. Di sini ada beberapa pola penyebaran genetis. Ini hampir sama pembahasannya dengan pelajaran biologi ketika SMA ya gitu. Jadi ada seberapa besar sih si anak pertama kemudian mendapatkan atau mewarisi hal-hal yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kalau di bukunya Papalia itu dicontohkan dengan lesung pipit. Nah, gitu. Jadi ketika ayah ibunya punya anak mana yang kemudian paling berpotensi untuk mendapatkan
lesung pipitnya itu digambarkan dari sini. Di sini ada beberapa kondisi yang paling penting itu, atau ada beberapa hal itu, misalnya alel. Alel itu adalah dua atau lebih bentuk alternatif dari gen yang menempati posisi yang sama dalam pasangan kromosom dan berdampak pada sifat yang sama. Kemudian ada homozigot, heterozigot, pewarisan dominan, dan pewarisan resesif. Itu adalah poin-poin yang saya harap teman-teman juga bisa baca di buku, karena itu ada keterangannya ya. Kemudian hal-hal itulah yang kemudian akan mempengaruhi kapan si ini harusnya D besar, karena D kecilnya ada di yang ketiga di sini ya. Jadi ini D besar, kemudian ada atau D besar D kecil, kemudian di sini D kecil, karena di sini kan D besar D kecil ya. Kemudian di sini hurufnya D kecil, maka di sini dapat D besarnya, kemudian dari ibunya dapat D kecilnya. Dia sebarkan lagi ke sini, D besarnya didapatkan ke anak yang ketiga. Kemudian karena di sini D kecil, dia otomatis dapat D kecil juga. Jadi sama, karena di sini hurufnya yang digunakan D besar, D kecil ya. Dilihat persebarannya dari garis-garis yang bisa dilihat ini. Oke, ini ada pola penyebaran genetis ya, atau biasa disebut dengan pewarisan dominan dan resesif. Nah, kemudian di sini ada kondisi juga ketika memang ada abnormalitas. Jadi ketika dalam proses gen kromosom itu tadi ya, dalam kondisi normal tadi terjadi yang namanya genom manusia, tapi kemudian dalam proses itu juga ada kondisi yang abnormalitas gitu ya. Beberapa kondisi kromosom yang abnormalitas itu saya masukkan di beberapa nama. Di sini ada XYY, triple X, XXY, XO, dan X rentan dengan karakteristik khas yang kemudian bisa kita kenali. Ketika dia laki-laki, perawakannya tinggi, IQ-nya cenderung rendah, khususnya verbal. Nah, ini biasanya karakteristik yang terjadi pada anak laki-laki yang mengalami kondisi kromosom abnormalitas. Di sini kelebihan Y-nya. Kalau di sini XX itu pasti perempuan, jadi dia kelebihan X-nya ya. Nah, ini potensi kejadiannya. Kemudian di sini ada teknik pengobatan yang memang diperlukan gitu ya, ketika seseorang itu mengalami XYY sampai dengan X rentan. Bisa dibaca teman-teman ya nanti yang di sini. Oke. Kemudian berikutnya ada pengaruh hereditas dan lingkungan. Jadi kalau tadi sudah dibilang, wah saya udah punya hereditas, saya punya keturunan yang baik nih. Tapi kemudian di sini dikatakan bahwa perkembangan yang optimal itu tidak hanya dari faktor hereditasnya saja, tapi perkembangan itu akan optimal ketika ada kombinasi dari biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budayanya. Karena ketika 1, 2, 3, 4, 5 aspek ini kemudian dioptimalkan, maka perkembangan manusia itu akan juga semakin optimal ya. Di sini itu kalau kita ngomong hereditas dan lingkungan, ini erat kaitannya dengan istilah nature dan nurture. Nurture itu yang kita dapat secara alamiah ya, hereditas. Kemudian nurture itu adalah yang kita dapat dari proses belajar dari lingkungannya. Nah, ini ada beberapa karakteristik nih yang dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Ada sifat fisiknya kayak obesitas ya, kemudian psikologis. Jadi obesitas itu tidak hanya karena keturunan saja, tapi kemudian juga dipengaruhi lingkungannya. Kok bisa? Dilihat pola makannya, olahraganya, kemudian apakah secara herediter ini dia juga mendapatkan keturunan gitu. Jadi orang yang tidak mendapatkan keturunan pun akan bisa obesitas, tapi orang-orang yang secara genetis mereka dapat keturunan, mereka akan punya potensi yang jauh lebih besar ketika plus lingkungan mereka, pola makan mereka tidak dijaga dan lain sebagainya, maka obesitasnya akan jauh lebih cepat muncul. Begitu juga dengan intelijensi ya. Jadi misalnya gennya udah bagus nih, genetisnya bagus, tapi kemudian nggak sekolah gitu ya. Nah ya perkembangannya juga nggak akan jadi optimal begitu. Jadi kalau mereka gennya bagus, tapi kemudian karena keluarganya miskin, tidak bisa sekolah ya akhirnya juga tidak akan maksimal. Artinya tetap berkembang, tapi kemudian tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian tingkat pendidikan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya sekolah, minimal dia akan bisa mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan pola asuh kah, dia belajar kah, cara pendidikan anak yang baik seperti apa. Maka dari itu dikatakan kalau tingkat pendidikan orang tua itu mempengaruhi
ya. Jadi interaksi dari hereditas dan lingkungan. Kemudian juga dengan kondisi kepribadian dan psikopatologi. Jadi kalau ya di sini ada contohnya temperamen. Kita udah dapat secara genetis nih, kita udah dapat keturunannya. Tapi kemudian temperamennya kita ini akan semakin terasa ketika memang kita melihat orang tua kita menyelesaikan masalah itu seperti apa. Kita melihat orang-orang di sekitar